Halo, saya Gifar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang magnetoelektrik material. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang magnetoelektrik material, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang ferroelektrik material. Jadi, ferroelektrik ini merupakan fenomena dari material dielektrik yang mengalami polarisasi spontan di bawah aksi medan listrik. Nah, maksudnya adalah ketika kita memiliki sebuah material dielektrik, lalu kita berikan medan listrik dengan arah tertentu, maka dielektrik kita ini akan terpolarisasi searah dengan medan listrik yang kita berikan dan menghasilkan dua jenis muatan berbeda, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Nah, akibatnya apa? Apabila kita berikan suatu rangkaian tertutup pada material dielektrik kita yang sudah terpolarisasi ini, maka material kita mampu memberikan arus listrik karena terdapat perbedaan potensial listrik. Lalu material ferroelektrik ini memiliki 3 fitur utama, yaitu sifat dielektrik anomali, sifat nonlinier, dan polarisasi reversibel. Nah, yang pertama saya akan jelaskan sifat dielektrik anomali. Jadi ini adalah sifat yang menyebabkan konstanta dielektrik itu menjadi tergantung terhadap temperatur. Nah, ini kita lihat pada kurva di bawah ini. Ketika kita naikkan temperaturnya, maka dielektrik konstannya itu akan terus naik hingga dia mencapai keadaan maksimum. Nah, temperatur saat konstanta dielektriknya itu mencapai keadaan maksimum itu kita namakan sebagai temperatur Curie. Seperti itu. Apabila kita terus naikkan temperaturnya melewati temperatur Curie, maka dielektrik kita ini akan berada pada keadaan paraelektrik dan nilai konstanta dielektriknya itu menjadi turun. Lalu yang kedua adalah sifat nonlinier. Pada material dielektrik biasa, polarisasi itu bervariasi secara linier dengan medan listrik sesuai persamaan ini. Sedangkan hubungan antara polarisasi dan medan listrik itu bersifat kompleks dan menjadi nonlinier karena konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif itu akan berubah terhadap medan listrik yang diberikan. Nah, itu dapat kita lihat pada polarisasi reversibel ini. Jadi di sini terlihat hubungan electric field dengan polarisasi mengikuti pola histeresis loop. Nah, jadi kondisi awal atau ketika dia belum terpolarisasi, terus kita berikan peningkatan medan listrik, maka dia akan meningkat polarisasinya hingga dia tersaturasi. Nah, titik di mana dia tersaturasi ini adalah saturasi polarization. Nah, setelah dia tersaturasi, terus kita ingin menghilangkan medan listriknya yang tadi telah kita berikan. Nah, sayangnya polarisasi itu dia tidak akan kembali ke keadaan awalnya. Itu. Melainkan dia akan tertahan pada kondisi remnant polarization atau PR. Tuh. Dan apabila kita berikan coercive electric field yang arahnya berlawanan dengan medan listrik yang semula kita berikan, maka dia akan kembali ke keadaan awalnya dia. Tuh. Dan begitu seterusnya. Apabila kita besarkan medan listrik di arah apabila kita besarkan medan listrik di arah negatif ini, maka dia akan terus hingga tersaturasi pada arah negatif. Tuh. Dan ini juga sama, apabila kita hilangkan medan listrik di arah negatif ini, maka dia akan turun dan tertahan pada keadaan remnant polarization yang arahnya berlawanan atau dia berarah negatif. Tuh. Namun besarnya sama dengan antara yang ini dengan yang ini. Seperti itu. Nah, apabila kita berikan medan listrik arah positif sebesar coercive electric field, maka dia akan kembali ke keadaan awalnya dia. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ferroelektrik ini sangat erat kaitannya dengan material piezoelektrik. Jadi efek piezoelektrik yang telah ditemukan sejak tahun 1880 ini, apabila kita berikan stres dengan besar tertentu pada suatu material piezoelektrik, maka dia mampu menghasilkan potensial listrik
Hal itu dapat terjadi karena apabila kita lihat pada material atau pada struktur kristal material quartz gitu kan, yang awalnya dia ketika belum diberikan tegangan atau tension, dia itu tidak terpolarisasi gitu kan. Nah, setelah kita berikan tension atau compression, baru kita akan menyebabkan kristal tersebut menjadi terpolarisasi, sehingga menyebabkan material tersebut memiliki muatan positif dan negatif yang akhirnya dia mampu menghasilkan potensial listrik. Tuh. Nah, salah satu material yang memiliki sifat piezoelektrik adalah BaTiO3. Jadi BaTiO3 ini merupakan piezoelektrik pertama yang dikembangkan untuk perangkat elektronik karena memiliki karakteristik seperti kestabilan kimia yang baik, terus memiliki temperatur operasi yang luas, lalu dia juga mudah dimanufaktur dengan teknik pemrosesan keramik yang sudah ada saat ini. Lalu apabila kita lihat dari struktur kristal BaTiO3 ini, dia itu memiliki dua jenis struktur tergantung pada temperaturnya. Jadi ada struktur seperti pada gambar A dan gambar B. Pada gambar A, ini adalah struktur simple cubic yang terjadi apabila temperaturnya itu berada di atas temperatur Curie. Nah, temperatur Curie dari BaTiO3 ini sendiri adalah 130 derajat. Dan apabila ada di atasnya, maka dia memiliki struktur simple cubic yang bersifat tidak memiliki momen atau tidak terpolarisasi. Jadi dia tidak mampu berperan sebagai material piezoelektrik. Sedangkan apabila temperaturnya berada di bawah temperatur Curie, nah dia akan memiliki struktur kristal berupa tetragonal. Selain itu kita dapat lihat bahwa terdapat ion Ti yang bermuatan positif ini sedikit terangkat ke atas, sehingga menyebabkan daerah yang di atas ini itu akan cenderung memiliki muatan positif dan yang di bawah ini akan cenderung memiliki muatan negatif. Nah, perbedaan muatan yang dihasilkan ini mampu menyebabkan material BaTiO3 ini bersifat sebagai piezoelektrik, karena apabila kita berikan nantinya kita berikan sebuah perlakuan mekanik tertentu, maka dia akan menghasilkan potensial listrik seperti itu. Nah, lalu apa saja sih aplikasi dari material ferroelektrik? Yang utama, jadi dia tentunya akan memiliki aplikasi sebagai perangkat elektronik, sebagai switching and non-switching device, matrix address memory, dan shift register. Lalu dia juga dapat berhubungan dengan temperatur, seperti perangkat handel yang digunakan dalam miniaturisasi dari termostat, frekuensi multiplier, transducer, dan non-linear device. Lalu karena material ferroelektrik ini memiliki konstanta dielektrik yang tinggi, sehingga dia dapat digunakan sebagai kapasitor. Nah, lalu kita akan mempelajari tentang multiferroism. Nah, jadi sebelumnya kita itu telah belajar tentang ferroelektrik, di mana ferroelektrik ini merupakan salah satu dari 3 sifat ferroik. Tuh. Jadi ada namanya itu sifat ferroik, dan dia tuh memiliki 3 jenis. Dan salah satunya adalah ferroelektrik. Gitu. Nah, 2 lainnya itu adalah ferromagnetik dan ferroelastisitas. Bedanya apa? Jadi kalau ferroelektrik itu ketika kita berikan medan listrik, maka material yang diberikan medan listrik tersebut akan terpolarisasi. Gitu. Lalu pada ferroelastisitas ini adalah hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi ketika kita memberikan regangan, maka material akan menderita tegangan. Itu namanya ferroelastisitas. Sedangkan ferromagnetik adalah itu mirip seperti ferroelektrik, namun yang bekerja adalah medan magnet. Jadi ketika kita memberikan medan magnet kepada material yang memiliki sifat ferromagnetik, maka material tersebut akan termagnetisasi. Seperti itu. Bedanya kalau pada ferroelektrik dia terpolarisasi akibat medan listrik, kalau ferromagnetik dia termagnetisasi akibat medan magnet. Seperti itu. Nah,
jadi material multiferroik ini adalah material yang memiliki lebih dari satu sifat ferroik dalam satu material. Contohnya apa? Contohnya adalah piezoelektrik, di mana pada piezoelektrik ketika kita memberikan tegangan, maka akan timbul tegangan pada material. Nah, di mana tegangan itu akan menyebabkan perubahan struktur kristal pada material yang mengakibatkan material tersebut menjadi memiliki muatan positif dan negatif atau beda potensial, sehingga material tersebut akan bersifat ferroelektrik menghasilkan potensial listrik. Tuh. Nah, selain dari sifat atau selain dari jenis material multiferroik yang tadi kita bahas, yaitu piezoelektrik, ada juga magnetoelektrisitas atau magnetoelektrik. Nah, jadi magnetoelektrik ini merupakan golongan yang sama dengan piezoelektrik, yaitu golongan material multiferroik. Tuh. Jadi magnetoelektrisitas ini adalah efek penting pada material multiferroik yang menunjukkan perubahan polaritas listrik di bawah medan magnet eksternal. Nah, apabila perubahan dari polaritas magnetisasi ini di bawah medan listrik, maka itu disebut converse magnetoelectric efektif atau CME. Jadi bedanya dengan piezoelektrik, magnetoelektrik ini ketika kita berikan medan magnet pada material tersebut akan termagnetisasi sekaligus terpolarisasi, sehingga dia mampu menghasilkan medan listrik. Begitu. Nah, perubahan dari medan magnet menjadi medan listrik itu dinamakan sebagai magnetoelectric effect atau ME. Sedangkan kebalikannya, apabila kita berikan medan listrik terhadap material magnetoelektrik, maka dia akan berubah, medan listrik tersebut akan merubah polarisasi dan juga magnetisasi dari material magnetoelektrik, dan selanjutnya dia akan menghasilkan medan magnet, maka itu disebut sebagai converse magnetoelectric effect atau CME. Seperti itu. Nah, kalau bingung itu bisa dijelaskan melalui diagram seperti ini. Jadi pada material multiferroik ini itu terdapat 3 jenis umum. Jadi ada material yang tadi kita sudah bahas, piezoelektrik, lalu magnetoelektrik yang sedang kita bahas sekarang, dan juga magnetostriksi. Nah, jadi ini tuh ketika kita berikan sebuah perlakuan mekanik, maka material kita akan mengalami fenomena ferroelastik. Nah, itu ditandakan dengan panah kecil ini. Apabila kita berikan medan magnet, maka material kita akan termagnetisasi. Nah, itu tuh merupakan fenomena ferromagnetik. Lalu apabila kita beri medan listrik, maka material kita akan terpolarisasi. Itu yang dinamakan dengan ferroelektrik. Nah, apabila material memiliki lebih dari satu sifat ferroik, misalkan ferroelastik ditambah dengan ferroelektrik, maka dia akan memiliki sifat piezoelektrik. Tuh. Begitupun ketika dia memiliki sifat ferroelastik dan ferromagnetik, maka dia akan memiliki sifat magnetostriksi, di mana ketika kita memberikan sebuah perlakuan mekanik pada material yang bersifat magnetostriksi, nah material tersebut akan menghasilkan medan magnet karena perlakuan mekanik yang kita berikan mampu merubah magnetisasi dari material yang kita berikan perlakuan mekanik tersebut. Itu sehingga magnetisasinya berubah dan sifat magnetnya pun berubah gitu. Nah, begitupun sebaliknya pada magnetostriksi ini, ketika kita berikan medan magnet, maka dia akan mengalami tegangan atau perubahan
struktur kristal. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah magnetoelektrik. Tuh. Efek magnetoelektrik ini adalah ketika kita memberikan medan magnet pada suatu material dengan efek magnetoelektrik, nah material tersebut akan termagnetisasi sekaligus dia akan terpolarisasi. Nah, jadi ketika dia terpolarisasi, akibatnya apa? Akibatnya dia mampu menghasilkan medan listrik. Gitu. Jadi material multiferoik yang memiliki efek magnetoelektrik itu harus memiliki sifat ferromagnetik dan ferroelektrik. Tuh. Nah, hubungan antara medan magnet dan medan listrik pada magnetoelektrik itu dapat dijelaskan dengan persamaan ini. Jadi, sebetulnya medan magnet dan medan listrik itu pada magnetoelektrik itu berbanding lurus, dan besarnya itu atau pengaruhnya itu bergantung dari koefisien magnetoelektriknya. Nah, jadi semakin besar magnetoelektrik yang dimiliki pada suatu material, maka material tersebut mampu memberikan atau apabila koefisien magnetoelektrik pada suatu material itu semakin besar, maka efek yang dihasilkannya itu akan semakin besar. Tuh. Artinya apabila kita memberikan medan magnet pada material dengan koefisien magnetoelektrik yang tinggi, maka akan menghasilkan medan listrik yang tinggi pula itu. Nah, jadi efek magnetoelektrik ini pertama kali ditemukan oleh Ronson pada tahun 1888. Dan material magnetoelektrik ini memiliki 3 jenis material atau 3 jenis klasifikasi, yaitu single phase magnetoelektrik material, yang kedua adalah composite magnetoelektrik material, dan yang ketiga adalah laminated magnetoelektrik material. Nah, yang pertama pada single phase magnetoelektrik material, jadi ini tuh merupakan material single, sedangkan pada komposit itu terdiri dari 2 jenis material. Nah, jadi kan ada single phase sama composite. Jadi kalau single phase itu ya dia hanya terdiri dari 1 jenis material, sedangkan kalau pada composite ini dia terdiri dari 2 atau lebih jenis material. Jadi pada single phase magnetoelektrik material ini contohnya adalah Cr2O3. Itu adalah material antiferromagnetik pertama yang menunjukkan efek magnetoelektrik. Jadi pada single phase magnetoelektrik material ini dia itu membutuhkan kehadiran dari long range magnetic dipole dan moment dipole permanen. Nah, namun faktanya single phase material ini menunjukkan efek Me yang sangat lemah gitu. Nah, terus efek Me paling kuat itu akan ditunjukkan pada kondisi temperatur sangat rendah dan medan yang sangat tinggi. Namun, angka yang mampu dicapai, meskipun dia mencapai angka atau meskipun dia dalam kondisi temperatur sangat rendah dan medan magnet sangat tinggi, atau berada pada kondisi maksimalnya dia itu hanya memiliki orde 1 mV per cm Oersted, sehingga dia tidak mampu diaplikasikan dengan baik gitu, karena koefisien magnetoelektriknya itu sangat kecil gitu, sehingga efek dari magnetoelektriknya itu kurang terasa gitu, hanya ya ordenya satuan 1 mV per cm Oersted itu. Nah, sedangkan pada two-phase magnetoelektrik material atau magnetoelektrik composite itu dia mampu menghasilkan voltage koefisien sebesar 10 hingga 100 mV per cm Oersted di temperatur ruang gitu. Nah, sedangkan yang single phase itu pada keadaan maksimumnya atau pada keadaan ekstrimnya pada temperatur rendah dan medan magnet sangat tinggi,
dia hanya mencapai order satuan, apalagi pada temperatur ruangan, pada kondisi ruangan. Tentunya akan lebih kecil lagi, bukan? Nah, lalu pada two-phase atau composite magnetoelectric ini, justru material penyusunnya itu dia tidak memiliki efek magnetoelektrik. Tuh, ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kan kalau pada single phase ini, si materialnya itu Cr2O3 kan. Nah, jadi emang dari materialnya sendiri, dia emang mampu bersifat magnetoelektrik. Dia mampu mengubah medan magnet menjadi medan listrik. Sedangkan pada two-phase magnetoelectric material, justru material-material penyusunnya itu tidak ada yang memiliki atau bisa dari material yang tidak memiliki sifat magnetoelektrik. Gitu. Jadi pada komposit magnetoelektrik ini justru material penyusunnya itu adalah material yang mampu menghasilkan efek magnetostriksi dan efek piezoelektrik. Nah, ketika dua efek ini digabungkan, maka secara keseluruhan itu akan mampu menghasilkan sifat magnetoelektrik. Gitu. Dengan kata lain, pasangan fenomena listrik dan magnetik itu dihasilkan dari interaksi mekanik. Gitu. Oke. Nih, kalau bingung saya ulangin lagi. Jadi pada single phase ini, jadi material pada single phase ini emang materialnya itu dia memiliki sifat magnetoelektrik. Sedangkan pada composite, material penyusunnya itu dia tidak memiliki sifat magnetoelektrik. Nah, tapi apabila efek magnetostriksi dan efek piezoelektrik pada material penyusunnya itu digabungkan menjadi material composite, maka secara keseluruhan dia mampu menghasilkan efek magnetoelektrik gitu. Nah, yang justru hasilnya itu lebih besar, jauh lebih besar dari material single phase magnetoelektrik. Nah, sebelum kita membahas persamaan ini, kita lihat dulu contohnya gitu. Jadi ini struktur kompositnya itu bisa seri maupun paralel. Jadi nah ini mekanismenya. Kenapa material penyusun yang tidak memiliki sifat magnetoelektrik justru bisa menghasilkan efek magnetoelektrik pada material komposit. Jadi kita bisa anggap yang warna hitam ini merupakan fasa ferrit atau fasa ferroelastik, yaitu fasa yang mengalami magnetostriksi. Sedangkan yang warna putih ini adalah fasa ferroelektrik yang mengalami piezoelektrik. Gitu. Jadi pada komposit magnetoelektrik ini tuh material magnetostriksi dan material piezoelektrik itu digabungkan gitu agar mampu menghasilkan efek magnetoelektrik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saat kita memberikan medan listrik pada komposit ini, fasa yang berwarna hitam itu akan mengalami magnetostriksi, menghasilkan sebuah regangan, yang mana fasa berwarna putih juga akan mengalami regangan akibat fasa yang warna hitam ini teregang, gitu kan? Atau ya akibat magnetic field ini kan fasa hitam ini jadi memiliki regangan. Nah, jadi material fasa putihnya juga dia akan ikut mengalami regangan. Nah, karena fasa warna putih ini dia merupakan jenis material piezoelektrik. Nah, regangan yang dihasilkan ini mampu menghasilkan polarisasi, atau dengan kata lain akibatnya fasa yang berwarna putih ini akan memiliki muatan listrik. Tuh. Nah, apabila ini digabungkan, ini akan sama aja dengan efek magnetoelektrik. Tuh kan. Jadi yang awalnya magnet, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan medan listrik juga gitu kan. Namun mekanismenya berbeda gitu. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila kita memberikan medan listrik pada komposit ini,
maka medan listrik tersebut akan men-trigger fasa berwarna putih ini untuk meregang, dan regangan ini juga akan dirasakan oleh fasa yang berwarna hitam. Nah, karena fasa warna hitam ini adalah material piezomagnetik atau magnetostriksi, dia akan menghasilkan magnetisasi. Dengan kata lain, mekanisme ini sama aja dengan koersif magnetisasi efek atau CME dari medan listrik menjadi medan magnet gitu kan. Nah, jadi bisa aja meskipun dia tidak memiliki sifat magnetoelektrik, nah tapi dia mampu menghasilkan efek tersebut apabila digabungkan antara material piezoelektrik dan material magnetostriksi seperti itu. Nah, hal tersebut juga bisa dijelaskan melalui persamaan ini. Jadi magnetoelektrik ini dapat diperoleh dari perkalian antara material yang mengalami magnetostriksi dan piezoelektrik. Itu dimana efek mekaniknya itu akan saling menghilangkan dan akan menyisakan persamaan magnetik per elektrikal yang mana ini sama dengan persamaan koefisien magnetoelektrik ini, di mana ada hubungan antara medan magnet dan medan listrik yang berbanding lurus seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada laminated magnetoelectric material. Jadi pada laminated ini bedanya dia itu diberi perekat seperti konduktif silver epoxy. Tuh, sorry. Coretnya kebanyakan. Jadi dia diberi perekat seperti konduktif silver epoxy yang mampu menghasilkan tegangan ME yang tinggi. Gitu. Jadi dia mampu menghasilkan tegangan ME yang lebih tinggi asalkan interfacial mechanical couplingnya itu harus tinggi. Apabila lemah, dia akan menghasilkan koefisien tegangan ME yang rendah pula gitu. Jadi percuma. Makanya komposit ME itu atau ME2 fasa itu tetap menjadi pilihan utama untuk menghasilkan koefisien tegangan ME yang lebih baik, karena kita tidak perlu memastikan interfacial mechanical couplingnya itu apakah lemah ataupun kuat gitu. Nah, jadi setelah kita membahas 3 jenis atau 3 klasifikasi magnetoelektrik, nah ini ada semacam saran jadi ini tuh dikemukakan pada 1978 oleh Baumgart dan Born. Jadi mereka itu mencetuskan cara agar efek magnetoelektrik pada komposit itu menjadi lebih baik gitu. Di antaranya pertama, kedua fasa itu harus pada keadaan setimbang, tidak mengalami reaksi kimia apapun. Tuh. Lalu yang kedua, koefisien magnetostriksi dari hasil ferrit dan koefisien piezoelektrik dari ferroelektrik harus tinggi. Itu karena kedua fasa tersebut memiliki perannya masing-masing. Apabila salah satu ada yang lemah, maka efek magnetoelektriknya juga menjadi kurang optimal gitu. Sehingga kedua fasa tersebut harus sama-sama memiliki konstanta atau koefisien yang tinggi gitu. Jadi biar sama-sama saling menguntungkan gitu, karena yang satu berperan sebagai piezoelektrik, yang satu berperan sebagai magnetostriksi gitu kan. Nah, terus yang ketiga, tahanan fasa ferrit dan ferroelektrik itu harus tinggi untuk menghindari kebocoran muatan yang dikembangkan dalam fasa ferrit. Maksudnya adalah ketika fasa piezoelektrik ini menghasilkan listrik, nah listrik ini kan yang akan kita manfaatkan gitu kan. Jadi ketika listrik ini bocor atau tidak mampu tertahan, ya listrik yang akan kita dapatkan itu menjadi minimal gitu. Makanya tahanan antar fasanya itu harus tinggi supaya listrik dari fasa piezoelektrik itu tidak mengalir ke fasa magnetostriksi gitu, sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi listrik yang sebaik-baiknya gitu. Lalu yang keempat, fraksi volume yang tepat dari kedua fasa itu harus ditentukan, karena kedua fasa ini memiliki perannya masing-masing, sehingga apabila fraksi volumenya berubah, maka
efek magnetoelektriknya pun akan berbeda gitu. Lalu yang terakhir kita akan membahas aplikasi dari magnetoelektrik. Yang pertama itu adalah magnetic sensor. Jadi kurang lebih mekanismenya itu seperti ini. Jadi ada layer magnetostriksi yang akan memberikan regangan pada layer piezoelektrik sehingga dapat dihasilkan medan listrik yang mampu diteruskan ke device komputer kita gitu. Jadi kita dapat mengetahui besarnya medan magnet yang sedang kita uji gitu. Karena medan magnet sendiri kan besarnya berbanding lurus dengan medan listrik. Terus yang kedua adalah microwave device, di mana material magnetoelektrik ini berperan sebagai resonator pada microwave, yaitu perangkat yang mampu menghasilkan resonansi dengan gelombang. Selain itu dapat juga dikembangkan beberapa aplikasi untuk masa yang akan datang seperti state memory dan juga energy harvesting. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan secara personal ataupun melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.